Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali kita hari raya nih ya. Bebas merdeka. Kemudian Bang yang hebatnya Bang, sehabis Lebaran, mudik kemarin kita bicara heboh kan. Nah sekarang kalau di Jakarta, entahlah di Medan, itu maka aku tanya. Sekarang ini, di Jakarta ini, sekaranglah waktu mereka mudik. Setelah dilarang sampai tanggal 17, tanggal 18 tuh mereka keluar kota semua. Nah, jadi nggak bisa itu dilarang orang mudik. Mereka punya siasat. Ya udah nanti aja. Begitu tanggal masuk kerja 18 berangkat kita katanya. Nggak tahu tuh apa kejadian di Medan juga. Kosong lah kantor. Ada banyak yang tidak masuk. Enggak. Ya, Madi bagaimana peninjauan Madi? Bang Ali, di Medan kan meledak COVID. Di Medan meledak COVID. Kenapa? Karena orang stres banyak. Dia kepingin ke kampung, udah bersiap-siap, tentu nggak boleh, imunitas turun. Makanya pajaknya naik kan. Sementara di kampung nggak ada masalah. Jadi kenapa? Yang nggak ada masalah? Karena di kampung itu kan terbuka. Pikiran tenang, hati tenang, jumpa anak saudara. Jadi di kampung nggak ada masalah. Justru di kota stres. Pergi ke tempat hiburan, pantai, awak sedang anak berenang diusir, pergi. Nah itu akhirnya kan naiklah COVID itu. Apapun cerita Jaya itu sudah diakui Jaya sendiri bahwa di Medan ini naik meledak dan ditutup lagi. Artinya apa? Dari itu semua, dari ke kampung terserah apa dari kampung dapat penyakitnya atau tidak, tapi jelas akibat dari yang mudik, dari yang ke pariwisata itu naik jumlahnya, meningkat tajam. Jadi dan itu ditutup semua tempat hiburan selama 14 hari. Ya, kalau kembali dengan apa yang dikatakan Ali tadi ya, bahwa di Jakarta itu orang sudah mulai mudik pada saat orang sudah mulai bekerja. Di Medan, macam mana orang tuh mau mudik pada saat jam kerja? Pak Wali Kota sama Gubernur sudah mengadukan sidak, kan begitu. Jadi pada saat hari jam kerja, dia melakukan sidak. Nah, itu makanya tak berani orang-orang tuh mudik lagi pada hari-hari kerja gini sekarang. Itu yang ada yang terjadi di Medan yang kulihat barangkali ya. Entah kalau Madi tak tahu aku ya. Beberapa trennya nggak begitu Bang. Trennya nggak ada orang nggak mudik lagi Bang. Kerja orang Bang, cari makan Bang. Ya itulah dia. Jadi gini, momen mudik itu begini. Momen mudik itu kan adalah di mana orang berkumpul, keluarga dan sebagainya dari seluruh daerah berkumpul di satu tempat itu di kampung. Jadi kalau mereka datang pulang ke kampung tidak di momen Lebaran, dia mau ketemu siapa? Paling ketemu orang tuanya. Jadi makanya orang berlomba-lomba itu mengejar momentum itu. Jadi kalau hari ini orang udah kerja pulang kampung, ya paling ketemu orang tua. Jadi kalau hari ini bicara katanya mau ketemu dengan bapak, ibu, keluarga, ya itu tidak bicara tentang momentum harus waktu yang bersamaan. Tapi aku yakin paling besar motivasi mudik itu ketemu sama kolega, ada yang buat reuni dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka pulang sungkem sama orang tua, mungkin menggeser harinya aja. Jadi dengan kata lain, urusannya ketemu setahun sekali. Sebenarnya barangkali gini juga, Ari. Selain memang keinginan untuk berjumpa dengan keluarga, tapi yang pasti orang itu terbayang tuh roti jala itu juga. Gitu. Ya kan? Ali, apa? Yang sakitnya sini. Pertama kali jumpa Kimbe lah, aturan aku minggu lalu dari sini nih. Tapi gara-gara ditahan lah. Semua kalimat itu muncul. Diawali dengan pernyataan itu, sehingga gondok muncul, gondok itu disebarkan, imunitas turun. Itu yang takut aku. Ya, itu satu. Kalimat memaki itu muncul di mana tempat. Tapi itu kan tanda keakraban. Kimbe lah kan akrab itu. Iya, tapi makinya jelas, COVID. Sama pemerintah yang menahan pulang kampung. Jadi, apa sebab tunggu dulu? Apa sebab aku sebutkan roti jala tadi? Karena aku kan selalu mendengarkan kadang-kadang telepon. Pertanyaannya adalah masih ada roti jala tuh kan begitu? Atau masih ada kolang kaling gitu? Jadi di Medan gitu Bang ya? Di Medan gitu ya? Ya, terbayang aku begitu aku lihat wajah Idrus, terbayang aku roti jala itu soalnya. Aku udah agak hilang sedikit bayangannya Bang. Udah agak lupa, maka aku masih kepikiran biar jangan lupa gitu kan?
Ya, Dia kan kalau dia promosi harus reminder, ingatkan, Ya. ingatkan, ingatkan gitu. Nah, aku hanya mengingatkan aja Pak sama Idrus tentang Iya. kepentingan untuk hari juga itu kan. Iya. Kenapa? Sebenarnya itu ada take and give sama si Mas Yari. Begitu kupiri roti jala, dia kan modelnya begitu, langsung dia upload, expose, meledak lah. Awas kalian terima terus tiap saat ada roti jala, ada yang langsung. Kita kembalikan ke COVID itulah. Melalui MPC ini barangkali aku mau bilang, itu ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Ya, aku bilang kegamangan, bukan kesalahan. Gamang dan salah. Kenapa orang yang melanggar itu kemudian marah-marah, maki-maki aparat, merampas HP, handphone aparat? Itu aparat itu polisi itu kan mewakili pemerintah yang menjalankan undang-undang. Tetapi kenapa hukumannya atau sanksinya cuma minta maaf saja? Beterai. 10.000. Betapa kecilnya dan nggak ada terjerat. Ini akibatnya. Makanya menyusullah sekarang habis penyekatan, ya orang mudik lagi nggak ada apa-apanya itu. Seharusnya menurut aku diberi sanksi. Sanksinya itu berat. Misalnya selain sanksi minta maaf itu, jadi sanksi dia sebulan dia bekerja sosial, membersihkan kuburan-kuburan yang berhubungan sama COVID, membersihkan rumah-rumah sakit yang supaya dia jerah. Ini nggak ada jerahnya orang, nggak ada takutnya orang. Udah itu malah dia masuk Facebook, masuk medsos, top dia. Top ya. Nah itu dia. Jadi kalau nggak mau dia kerja seperti itu, bayar dia sekian juta. Jadi bagaimana hukum itu atau tindakan kesalahan itu harus ada sanksinya. Panjang masih ini tidak ada sanksi yang berat, ini akan begini terus dan dilawan oleh rakyat. Betul. Dan tidak ada di bawah pemerintah. Aku setuju ya dengan si Admadi, setuju sekalipun. Artinya gini, makanya pada saat undang-undang itu, aturan itu dibuat, kan ada faktor sanksi. Nah, kalau seandainya mereka melihat itu adalah sangat lemah dan memberi relung atau peluang bahkan untuk korupsi, seperti pungli dan lain sebagainya, karena aku udah cerita waktu acara kita sebelumnya, di mana asisten rumah tangga aku dengan begitu pedenya dia mau pulang, betul-betul pulang. Hari raya kedua udah telepon dari kampung. Jadi dia udah lihat itu, bisa kok dari sana dia pulang. Itu satu. Kemudian kemarin, aku teringat juga itu statement si Isari. Ini yang disuruh putar balik itu bukan orang, tapi kendaraan. Jadi kemarin aku tanya, kau pulang Pak, dia agak lama. Dari mana? Dari Cikarang, naik ojek. Nah, begitu di perbatasan, turun, ojeknya balik, aku nyebrang. Maksudnya dia jalan kaki. Di sana udah nunggu ojek yang satu lagi untuk ngangkut dia balik pulang. Gitu. Karena yang disuruh mutar kan kendaraannya gitu lah. Jadi aturan yang nggak siap dibuat ini, yang mudah dilanggar, kemudian orang merasa jengkel. Nah ada orang kadang-kadang langsung lah tunjukkan sikap, merasa yakin banget tahu-tahu dihalangin, dia berantem sama polisi dan lain sebagainya. Nah hukuman yang diberikan, aku lihat hebatnya sekarang. Ini mengangkat citra juga. Pada saat kejadian itu, polisi itu sopan betul. Aktivitas dilakukan apa? Rekaman. Nah, dia menunjukkan kepada masyarakat. Kalau dia sudah disadari bahwa dia direkam, kan pasti citranya dibangun. Terus, aku nggak setuju terus. Kemarin aku nonton anak muda ditangkap, diperiksa, dibongkar isi tasnya. Ini apa? Ini apa? Akhirnya dia bilang ini minyak. Keluarlah minyak senyum dong ini. Minyak apa ini? Untuk perempuan ya? Iya, kata anak laki-laki. Tapi ngapain mesti dibongkar semua? Kecuali ada bahan yang berbahaya atau yang apa, senjata ini enggak. Masa minyak wangi ditanya, bedak ditanya. Kau bedak itu biar ganteng atau biar cantik? Itu kan menghina itu. Itu aku nggak suka kemarin tuh. Ya, Kau lihat kasus ya, Jadi kalau aku kan lihatnya gini, pada saat kejadian bukan 1-2 kali lah. Apapun kejadian yang sudah ada yang ngerekam, itu pasti actingnya beda. Karena dia tahu direkam, dia nggak mungkin dong. Misalnya ada ibu-ibu marah-marah, dia ngalah. Dipukul-pukul, polisi ditumbuk-tumbuk, dia tahan. Itu menunjukkan, coba kalau dalam kondisi yang ngeril, apa begitu? Nah, jadi ini sekarang ada fenomena ke sana. Whatever, apapun yang terjadi, yang jelas ini masing-masing mengambil bahagian di sini. Artinya ada yang menghukum sosial dengan cara merekam, ada yang tadi yang kau bilang itu, tapi ada juga yang bisa dengan sanksi. Sanksi pungli tadi bisa juga lewat. Aku nggak bisa tuduh ya. Tapi kalau bisa orang lewat itu kan banyak faktor yang tadi aku bilang. Ada udah direkam,
disuruh balik, ada juga dia misalnya nyambung ojek yang berikutnya. Nah, kayak gitulah. Peraturan itu memang gampang. Jadi polisi kadang-kadang mau berbuat, pijakannya nggak ada, atau payungnya nggak ada, begitulah. Secara hukum tidak ada, misalnya hukuman apa, sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada orang yang lewat aja nerobos, nggak ada. Jadi ya mereka kayak gampang, kayak ragu-ragu, tapi mereka melakukan tugas. Sekarang gini lah, ketika mereka bisa membuat satu mobil kendaraan balik, ya, tapi orangnya ikut dia udah selesai tugasnya. Dia tugasnya adalah membalikkan kendaraan kosong atau penuh, padahal sudah turun orangnya, sudah nyebrang. Nah, ya. Jadi Sama dengan cerita kita kemarin tuh. Saya ini jaga malam lah, bukan jaga barang. Kalau barang hilang bukan jaga barang. Sama Ya, itu. betul. Ya. Jadi kalau ditangkap makna yang disampaikan oleh Jaya tepat sekali. Jadi orang hari ini persoalkan istilah, misalnya tidak boleh mudik, tapi kalau nyekar boleh, gitu kan. Jadi harus balik. Yang balik itu kendaraan harus balik. Mungkin statement kan kendaraan yang balik, orang boleh lewat gitu lah. Jadi kayak cycling tadi jaga malam, akhirnya begitu. Ya, jadi kalau kita bilang barangkali kesadaran kita di dalam menindaklanjuti ya, apakah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum ini yang kurang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, kesadaran. Contohnya adalah kita lihat kalau bisa bicara kesadaran, Pak Wali Kota itu tak perlu sidak dia pada saat begitu masuk hari kerja. Karena harusnya pegawainya itu sadar bahwa ini tanggal segini udah mulai masuk kerja secara resmi. Kan itu kan berarti kalau dengan sidak begitu, kita dianggapnya anak-anak atau apa kan begitu. Kita yang ngelawan atau apa kan begitu terhadap kebijakan. Jadi aku melihatnya itu kita sendiri sebenarnya harusnya mesti mawas diri juga. Itu yang aku rasakan terus. Iya Bang, aku mau sampaikan sedikit lah, karena Abang udah singgung gitu. Sebenarnya orang apapun, mau ngerjakan apapun punya motivasi. Mau melaksanakan sebuah perintah pun dia pasti ada motif. Jadi kalau misalnya dia bekerja di kantor, kalau motifnya hanya ngangkat telur, motifnya karena ketakutan sama atasan, ya harus begitu, harus disidak dan lain sebagainya. Tapi kalau motifnya target, kalau orang kerja ada targetnya, dia nggak usah disuruh juga, kadang-kadang di rumah dia kerja kok. Nah pada saat sampai ke kantor dia tahu tanggung jawabnya apa. Jadi kalau hari ini kan lebih banyak orang kerja ya itu kan motivasi Jaya tahu itu kalau training itu ada namanya motivasi, itu kan ada motivasi dorongan dan tarikan. Jadi mesti didorong-dorong dulu orang baru bekerja. Jadi kalau misalnya dia kerja karena ketakutan, karena ancaman, ya mesti disidak. Tapi kalau coba orang kerja karena memang mengejar target, pasti nggak perlu seperti itu. Aku setuju tuh yang dibilang Bang Cali itu, bahwa kecintaan kita terhadap pekerjaan kita itu sudah nggak ada lagi. Udah kita masuk kerja itu motivasinya apa? Jadi sense of belonging itu tidak ada. Karena apa? Dia mungkin masuk kerja di situ bayar. Dia mungkin masuk kerja di situ karena apa? Karena ada apanya? Ada atasannya, kawannya, kolusi dan pangkat bayar. Pangkat bayar. Jadi kita kalau kayak dia bilang naik pangkat, macam mana dia mau mencintai pekerjaannya itu? Jadi kemudian dia bekerja di situ apa? Dia bekerja di situ karena apa? Karena nggak bisa masuk kemana-mana, pegawai negeri nomor 1. Kan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tamat dari perguruan tinggi pun tidak bisa dia berbuat apa-apa. Tapi dia dalam sajaknya apa kerjaan SMA, tamat SMA kecuali memegang-megang gurunya aja. Sebenarnya gini, di dalam kita bekerja itu ada namanya tupoksi. Kalau itu kan begitu tupoksi itu nanti ada penilaian. Jadi itu kan job description sebenarnya. Ada penilaian. Penilaian itu kan performance appraisal. Kalau itu nggak dijalankan dengan benar seperti si Jaya katakan tadi, naik pangkat yang mesti nyogok. Kalau begitu aku mesti dekat-dekat aja dengan orang yang bisa menentukan aku naik pangkat. Nggak perlu. Nah, oleh karena itu kan motivasi akan berbeda. Tapi kalau orang itu dinilai kinerjanya berdasarkan ada standar performance yang ditetapkan, itu beda. Jadi ada ukuran. Jadi apa namanya ya? Itu semuanya objektif, itu measurable, terukur. Jadi nggak kualitatif tapi kuantitatif. Ini kau target begini ini. Nggak tahu lah orang swasta biasa kerja begitu. Potong sedikit Rus. Itu apa ceritanya 77 yang dilantik oleh wali kota Bobi itu 77 orang. Satu orang itu yang sudah pernah ditangkap narkoba itu mantan camat dilantik lagi. Apa itu? Jadi dia udah tobat katanya. Dia udah tobat. Jadi surat keterangan baik udah bertambah.
surat keterangan tobat. Aku bukan muji institusi ABRI maupun polisi lah. Itu yang benar. Dia pada saat dia rekrutmen itu ada assessment dan itu di situ penting pertama. Kalau udah masuk, kalau sekarang orang masuk itu tanpa melalui yang proses seperti itu. Jadi kayak bilang orang itu ada terlibat pun lewat. Berarti apa? Jadi penilaiannya waktu masuk itu screeningnya kualifikasinya nggak jelas. Jadi nanti masuk orang nggak ada berdasarkan direct man on direct place misalnya, sesuai apa yang diharapkan. Nggak ada. Ini Bang, soal moral ya, itu mau aku bilang. Ayah emak kawinkan aku, ayah emak kawinkan aku. Tanjung Katung tepi kuala, tempat nelayan menangkap ikan. Tanjung Katung tepi kuala, tempat nelayan menangkap ikan. Rasa rindu tiada terkira, samalah sama kita tak